Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid At-Taubah KTB Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah atas segala rahmat Allah dan karunia-Nya. Pada petang ini di hari Jumat yang keempat di bulan ini, kita kembali bisa menyambung kaji melalui kitab Iqtida'ul Ilmil Amal yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam membuat cinta kita kepadanya semakin dalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yang tidak bermanfaat harta dan tidak ada pula anak,
kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, doa kita semoga juga dikabulkan Allah untuk orang-orang tua kita, ayah, mak kita, paman, bibi, etek kita, serta para guru, ustaz, ustazah, buya dan umi kita yang telah mengajarkan kita, memberi kita alat menuntut ilmu, mengajar, menulis dan membaca. Semoga yang sudah mendahului Allah terima amal salehnya, Allah ampuni dosa-dosanya dan liputi dengan rahmatnya, amin. Dan semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik, dengan hidayah, sehingga mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Khususnya imam kita Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang pada malam ini kita belajar bersamanya. Semoga Allah mudahkan memahami dan Allah kuatkan untuk mengamalkan dalam bentuk aplikasi. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi masih dalam iqtida'u al-ilmi al-amal. Ilmu itu menghendaki amal. Konsekuensi ilmu itu adalah amal. Qala rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Ahwazi. Qala sami'tu Azdiyar ibn Sulaiman as-Suri yaqul, berkata, sami'tu Muhammad ibn al-Munzir yaqul, saya mendengar Muhammad ibn Munzir berkata, sami'tu Sahal ibn Abdullah at-Tustari yaqul, berkata, Sahal bin Abdullah at-Tustari, salah seorang yang dikenal dengan kesuhudannya, yang dikenal dengan kezuhudannya dan ibadahnya. Beliau berkata, al-ilmu kulluhu dunya wal akhiratu minhul amalu bihi. Ilmu itu semuanya adalah perkara dunia. Artinya orang menuntut ilmu itu kalau hanya karena ilmu itu urusan dunia. Mana yang akhiratnya? Wal akhiratu minhul amalu bihi. Yang masuk bagian akhirat itu yang diamalkan. Jadi semua orang bisa saja berilmu, tapi itu dunia sampai dia mengamalkan. Makanya tidak ada salahnya ketika Imam Ghazali mengatakan ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kan digolongkan ada ulama dunia, yaitu alimnya hanya sekedar ilmunya. Ya, tidak bisa dipungkiri, masya Allah alim, tetapi amalnya tidak. Maka dia tak dapat bagian di akhirat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam hadis, khawatir menjadi bahan bakar neraka. Nah, pertama yang diseret ke neraka diantaranya adalah al-alim, alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Nasallallahu as-salamatu wal afiyah. Jadi sebab salah ya, tidak berilmu salah juga. Berilmu ada level 1, level 2 sampai 4. Sekarang level berapa nih? Masuk 5? Masih 3, alhamdulillah. Makanya orang Bangkinang senyumnya manis-manis. Ya, tidak kena level 4, masya Allah. Kami yang di Pekan agak tersekat-sekat. Tapi tidak hebat kalau tidak tahu jalan-jalan sempit. Allah musta'an. Ya, semoga Allah segerakan perginya wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga kesehatan kita, dan semoga yang mendahului
Semoga Allah jadikan syuhada insyaallah taala, amin. Jadi al-ilmu, kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, adalah semuanya dunia dan bagian akhirat daripadanya adalah yang diamalkan. Karena yang ditimbang itu adalah amal kita. Makanya ilmu yang banyak bisa jadi hujjah yang memberatkan kita. Kapan meringankan? Bila diamalkan. Karena memang ketika kita ringan dengan ilmu di dunia, kan ringan, jadi tidak diamalkan. Obeng dunianya, tapi yang penting obeng kan, yang penting tahu gitu. Tapi tidak diamalkan. Yang memberatkan itu kan amal itu. Makanya timbangan kita berat di akhirat dengan amal itu. Baik, kemudian beliau meriwayatkan, qala akhbarani Abu Muhammad Al-Hasan ibn Muhammad ibn Al-Hasan Al-Khallal, masyhur Al-Hafiz. Wa Abu Al-Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Atiqi, juga Al-Hafiz masyhur. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Khallal, haddatsana wa qala Ahmad Al-Atiqi akhbarana Abu Al-Mufaddal Muhammad ibn Abdullah Asy-Syaibani Al-Baghdadi. Qala sami'tu, dia berkata, sami'tu Abdul Karim ibn Kamil ibn Rauh As-Sawaf yaqul, saya mendengar Abdul Karim bin Kamil ibn Rauh As-Sawaf berkata, sami'tu Sahal ibn Abdullah At-Tustari yaqul, saya mendengar Sahal bin Abdullah At-Tustari yang mengatakan perkataan di atas juga berkata, an-nasu kulluhum sukara illal ulama. Manusia semuanya itu dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini mabuk dunia, atau seperti orang mabuk, tidak sadar diri. Illal ulama, kecuali para ulama. Ulama nah mungkin tidak sadar diri. Cuman wal ulama'u kullum hayara. Cuman ulama semuanya orang bingung. Ini kan dia bercerita tentang ulama di masanya. Kalau ulama di kita tidak masuk kan? Ulama di masa kita kan tidak ada yang bingung kan? Hah? Ini di masa dia gitu. Ulama semuanya bingung. Tadilah menghafal dalam satu masalah 20 pendapat. Itu mana kan ikut buyah, pilih masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Jadi bingung. Ini kata Sahal bin Abdullah Tustari, siapa yang tidak bingung? Illa man amila bi ilmih, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Diamalkan. Jadi kalau perintah ia dilaksanakan, larangan ia ditinggalkan. Bukan karena perintahnya belum wajib lalu ditinggalkan dengan mudah, lalu karena larangannya belum haram dengan mudah-mudah kita laksanakan. Berarti kan mengetahuinya tidak cukup. Sama sekarang orang antum nasihati jen mokok oleh tuaknya kan, batu adanya tantu nyongnya tantu mosong mokok dong buat batu. Tapi dia tidak mau mengamalkan tontunya itu. Tuh, mokok tuh kan mubazir tuh katanya kan. Dalun jago bodong lainnya kan. Lalu duluan saya lagi menghirup asap daripada kamu katanya. Betul mubazir, tidak ada gunanya. Cuman, nah itulah cuma tidak bisa saya tinggalkan. Dan seterusnya, bacalah bab apapun dalam agama ini. Ya rata-rata tahu, tapi masalahnya sekarang mau tak mengamalkan. Makanya kata Sahal bin Abdullah Tustari, orang yang tak mau mengamal itu orang bingung. Kita sebenarnya banyak peluang kerja yang bisa menghasilkan. Tahu kita kan, pay mucu, ada can dapat ikan, iya kan? Betul tak? Cangkul sawah, ada can tumbuh padi, iya tak? Pelihara ayam, ada can dapat telur atau daging. Tentunya Ustaz ini, cuman payahnya.
Nyalon cubo tapi lah bayar. Itu masalahnya kita. Tahu saya Ustaz bahwa asal kita bergerak ada rezeki. Cuman mali bergerak. Magernya. Malas bergerak. Itu masalahnya. Makanya yang seperti ini pesimis terus, heran terus. Apa corong GPT ini? Bukan bapak cara GPT, aji ndak abo kajon GPT. Itu orang kaya-kaya itu ndak ada yang dengan mudah awalnya. Ya. Sebutlah siapa yang kaya di sini. Tanya sama dia. Ada yang senang? Ada. Susah semuanya. Saya lewat di rumah orang di Tangerang sana, Banten. Tangerang Banten ya? Ada kawan, lalu tunjukkannya. Ji katanya, dokter tahu enggak ini rumah siapa? Mana tahu saya, baru pertama kali situ. Ini orang dulu tukang apa namanya? Tukang kara-kara. Cik bosi-bosi, buok. Enggak bosi hancak besi bekas. Masya Allah. Kalau tengok rumahnya ada mungkin 4 hektar lahannya. Ternyata rumahnya saja kamarnya 40. Bini kosan. Jangan ditanya. Itu kaum muslimin muslimat. Jadi orang memang mau bertungkus lumus dulu. Akhirnya awalnya dia cari piti, sekarang dia yang dicari oleh pitinya. Gitu sih ya. Jadi kaum muslimin muslimat dalam hati. Jadi tidak senang memang. Cuman kita tahu tapi tak mau. Tahu tak mau. Demikian juga dengan ilmu ini. Kalau ditanya, jangan aja ulo religi kan. Jangan aja ulo dalilnya kan. Dah alun makan gambu dong ni. Wang kan potong tahun 71 lahirnya. Dan tahun 51 dah lahir. Alun lahir yang ada lahir gitu. Delong majaunya. Jadi kamu pula ngajar saya kan. Tak bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, an-nasu kullum sukara. Manusia ni semuanya seperti orang mabuk. Kata Sahal bin Abdullah Tustari. Orang mabuk kan tak tahu yang dia mau nak buat. Ya, kalau dia hidup zaman kita entahlah bagaimana katanya. Mungkin majadin katanya, orang gila katanya. Di zaman itu orang mabuk katanya. Wal illal ulama, kecuali ulama, ndak mabuk memang. Cuma bingung gitu. Jalan mana yang tidak diikut ini? Dengar ini betul juga, dengar itu betul juga. Itu mana? Saya sendiri tidak pandai pilihlah dek kalian gitu ya. Pilih sama kalian. Illa man amila bihi, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang beramal tidak bingung dia. Kan Nabi perintah, laksanakan, selesai. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ulama di zaman sahabat itu bukanlah mereka yang menghafal pendapat sianu dan siana, pendapat sipulan dan pilana, tidak. Mereka yang berilmu adalah madza qala Allah, madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak, yang dikatakan alim hari ini, masalah ini khilafiyah nih Ustaz. Berapa? 18 pendapat ulama. 18. Sebutkan pendapat pertama sianu, pendapat sianu. Terus tu mana ikut Ustaz? Pilih lah. Akhirnya terbentuk 18 mazhab dalam satu masjid. Ini menyatukan umat ini. Menyatukan? Macam mana nak menyatukan umat dengan 18 pendapat, 18 pilihan? Makanya betul lah kata Sahal bin Abdullah Tustari ini, karena kita tak mau dan enggan mengamalkan, akhirnya menjadi orang bingung gitu. Nah, kalau di sini bingung, di sana bingung, nah, kan itu kata apa kemarin apa pantunnya, di kanan gunung, di kiri gunung, di depan ada sawah katanya. Ya, di sana bingung, di sini bingung, langsung saja masuk sawah. Salafi Wahabi. Itu Ahmad yang tanggung jawab, itu pantunnya, bukan saya. Nah, dalam perjalanan ke Watu Sangkar kan kiri kanannya gunung apa tuh? Gunung Salak dengan bukan Salak, Gunung Singgalang Merapi. Singgalang Merapi. Saya tidak tahu mana yang gas Merapi. Ala kulli hal kaum muslimin. Jadi di kanan gunung, di kiri gunung, di depan ada sawahnya. Di sana bingung, di sini bingung, lebih baik
masuk sawah, jole boy. Jelas berasnya. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau dikerjakan sawah itu hasilnya bernas. Kalau dikerjakan jadi bernas, maka jangan jadi orang bingung. Karena kalau terlalu banyak pendapat memang bingung. Maka lebih baik kita ikut orang-orang yang tidak bingung. Siapa? Generasi utama umat ini, as-sahabatul kiram. Jadi mereka yang alim. Abu Bakar, kalau antum tanya nanti, dia faqih apa tidak? Faqih. Tapi kalau ditanya, berapa pendapat ulama dalam masalah ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tahu dia? Hah? Dia enggak. Dia tidak akan baca berapa pendapat ulama dalam masalah itu. Yang dia tahu, Allah dan Rasulnya mengatakan ini. Maka laksanakan. Enggak sanggup, baru bilang, ya Rasulullah saya tidak bisa. Nanti Rasul katakan, kalau tidak apa-apa, bilangnya tidak apa-apa. Kalau apa-apa, kamu ganti di waktu yang lain atau istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Ginilah fikih itu. Ini yang sesungguhnya fikih itu. Bukan menghafal pendapat-pendapat yang membuat yang menghafal itu sendiri bingung menentukan pilihan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Imam Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah ta'ala, an-nasu kulluhum sukara illa ulama. Manusia semuanya mabuk kecuali ulama, dan ulama semuanya bingung kecuali yang beramal. Maka orang beramal tidak bingung. Makanya ketika resesi ekonomi, orang di ladang tidak bingung dia. Alhamdulillah padi berbuah. Sudah itu dituai atau disabit kan, habis itu dijemur, habis itu bawa ke mesin padi, habis itu masak. Ya tidak bingung dia, serai ada di polaknya. Ada kan di polak. Bukan di palak ya, di polaknya. Di kebunnya. Nak bawang ada. Nak pucuk ubi ada. Ya baca bisa tolong. Karena dia mengamalkan, bekerja dia. Sehingga dia tidak bingung. Yang bingung kita-kita ni mikir apa yang nak dikemakan dia. Nah, bingung memang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wal ulama kulluhum hayara illa man amila bihi, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Kemudian boleh melanjutkan, ya kita cepat aja biar cepat selesai ya. Bukunya kecil. Qala rahimahullah akhbarani Abu Ali Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad ibn Fadalah Al-Hafiz An-Nisaburi Birrai. Saya mendapatkan berita ini dari Abu Ali Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Fadalah Al-Hafiz An-Nisaburi Birrai. Birrai di Khurasan. Qala akhbarana Abu Ahmad Al-Ghitrifi. Al-Ghitrifi, Abu Ahmad Al-Ghitrifi itu penulis juzuk Ibnul Ghitrif. Qala hadatsana Abu Sa'id Bakar ibn Ahmad ibn Sa'duya Al-Abdi bil Basra, di Basra. Qala, dia berkata, qala Sahal bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari lagi, ad-dunya jahlun wa mawatun. Dunia ini penuh dengan kejahilan dan bangkai-bangkai, kematian. Illal ilmah, kecuali ilmu. Wal ilmu kulluhu hujjatun illal amala bihi. Ilmu itu semuanya menjadi hujjah yang memberatkan. Hujjah yang memberatkan. Jadi beresiko memang punya ilmu itu beresiko kaum muslimin. Tapi tidak punya ilmu lebih beresiko. Lebih baik berilmu dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan mengamalkan. Apa katanya? Wal ilmu kullu hujjatun illa al-amala bihi, kecuali yang diamalkan. Wal amalu kulluhu haba'un illa al-ikhlas. Ini masuk lagi ke inti lagi. Dan amal itu semuanya seperti debu yang tidak berguna, illa al-ikhlas, kecuali ikhlas. Jadi subhanallah, ini beransur dia sampaikan ya. Wal ikhlasu ala khatarin azim hatta yukhtama bihi.
dan ikhlas itu masih dalam bahaya besar sampai mendapatkan husnul khatimah, sampai kita menutup ajal kita dengan ikhlas itu. Ya, soalnya subhanallah kaum muslimin, mohon maaf, bukan kita saja, kelas kita aja, kelas ulama-ulama besar seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, saya tak pernah ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Saya tidak pernah mengurus, mengobati, merawat yang lebih sulit dari merawat niat saya. Li'annaha tataqallabu alayya, karena dia itu selalu tataqallab, berbolak-balik dia. Syaiban, salah seorang ulama, la haula wala quwwata illa billah, Yahya bin Mu'az Al-Basri mengatakan bahwasanya niat itu susah dikendalikan, li'annahu ya'ti kullama, riya itu berwarna-warna. Ketika saya bisa deteksi dengan warna ini, ya'ti bilaunin akhar, datang lagi dengan warna yang lain, seperti banglon. Banglon? Bunglon. Saya salah baca saya. Bunglon ya, maaf. Nah, ya. Ini dah rusak bahasa Indonesia saya. Nah, gara-gara bahasa asing nih. Bunglon ya, bukan banglon ya, bunglon. Bunglon. Apa bahasa gitu tuh? Cecak kubin. Iya ya. Oh, cecak kubin. Nah, baik. Ini yang lebih pas. Nah. Jadi cecak kubin yang hinggap di kayu lapuk seperti kayu lapuk, hinggap di daun seperti daun. Begitulah riya itu masuk, berwarna-warna. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh itu kaum muslimin, beliau benar, sampai di khatimahnya baru kita bisa jamin. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika datang kepadanya syaitan ingin merusak niatnya ini, di saat beliau di alam bawah sadar ditalqin oleh anaknya dan muridnya Abdullah, anaknya dan Saleh, mereka talqin suruh baca la ilaha illallah, jawabnya la ba'du, belum. Bingunglah anak-anaknya ini. Gimana ayah menyatakan jangan apa? Tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya Imam Ahmad sadar kembali, lalu mereka tanya, "Ya abati, wahai ayahku, kenapa ketika kami talqin dengan la ilaha illallah kamu menjawab la ba'du?" Dia bilang, subhanallah, ini orang yang subhanallah, orang yang bertakwa, Allah berikan furqan. Ya, dia tidak masuk syubhat kepadanya. Walaupun dalam kondisi di dalam bawah sadar tadi, Allah yang ini kan lisannya, Allah yang jaga hatinya. Subhanallah, datang syaitan kepadaku, lalu dia katakan, fuztani ya Ahmad, kamu sudah menang melawan saya Ahmad. Awak kalau gitu dia masuk konversi pers kan, alhamdulillah setan mengaku dengan saya, rupanya tipuan Batman. Tipuan, prank rupanya. Ya kena prank kita oleh syaitan. Ranjau. Tapi Imam Ahmad paham. Oleh sebab itu belum. Kapan ya Imam Ahmad? Dia jawab dalam munasabah lain, baru setelah saya menjejakkan kaki ke dalam surga. Baru aman. Dan lulus pertanyaan kubur nanti. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Lulus di sini, insyaallah ada can lulus di sana. Kalau di sini gagal, penyesalan yang akan membuat kita sepanjang masa merana. Oleh sebab itu siapkan jawaban itu dengan ilmu dan amal yang ikhlas. Maka Imam Ahmad tidak mau tertipu dengan itu. Sebab kalau sempat itu hilanglah, timbul ujubnya, timbul riyanya, akhirnya terhapus amalnya.
Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya para ulama selalu memulai kajian mereka, majlis-majlis mereka dengan mengingatkan kita pada niat dan keikhlasan, dan mengingatkan kita jangan sampai riak dan kebablasan. Berat memang. Maka upayakan tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, harus ada amalan yang kita tidak buka kepada siapapun. Ya, kalau bisa ke istri sendiri. Nah, ini suka nampaknya nih. Rupanya ada amal yang dirahasiakan. Akhirnya bini setelah itu tidak sebut ke bini. Dapat pintu dia rupanya, dapat pintu amal rahasia. Apa amal rahasia bang? Adalah katanya. Nah, pokoknya istri saya sendiri tidak tahu saya melakukannya. Saking ikhlasnya. Allah musta'an. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kata beliau, dunia itu penuh dengan kejahilan, penuh dengan kematian, illal ilm, kecuali ilmu yang menghidupkan. Wal ilmu kulluhu hujjah, ilmu sendiri tidak selamat, dia jadi hujjah yang memberatkan. Illal amala bihi, kecuali yang diamalkan. Wal amalu kulluhu haba, dan amal itu semuanya sia-sia. Illal ikhlas, kecuali yang dengan ikhlas. Wal ikhlasu ala khatar, ikhlas sendiri ala khatarin azim, hatta yukhtama bihi, sampai husnul khatimah. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan niat itu bisa terjaga dan terpelihara, maka inilah yang menyelamatkan. Jadi berat juga rupanya Syekh. Berat ini Syekh. Ilmu tak berguna kecuali dengan amal. Amal tak berguna kecuali dengan ikhlas. Ikhlas pun masih, subhanallah, masih susah untuk dipelihara kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan. Maka mohonlah selalu kepadanya, jangan sampai ada bagian selain Allah dalam amal kita. Dan bila sudah terlaksana, senantiasa khawatir seperti yang Allah sifatkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bisa melaksanakan apa yang dia laksanakan, bisa berikan apa yang bisa dia berikan, hatinya dalam keadaan khawatir karena akan kembali kepada Rabbul Alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya sudah ada dalam yang bunyi tadi. Ya, tanda selesai kajian. Tanda azan. Baik, insyaallah kita sambung selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah taala, akhbarana Al-Hasan bin Al-Husain An-Ni'ali, telah menyampaikan berita ini kepada kami Al-Hasan bin Husain An-Ni'ali, qala akhbarana Ahmad bin Nasr Az-Zarra bin Nahrawan, telah menyampaikan kepada Ahmad bin Nasr Az-Zarra di Nahrawan, qala haddatsani Abu Hasan Ali bin Nasruyah, telah menceritakan kepadaku Abu Hasan Ali bin Nasruyah, qala sami'tu Husain ibn Bishr As-Sabuni yaqul, saya mendengar Husain ibn Bishr As-Sabuni yaqul, berkata sami'tu Sahal ibn Abdullah At-Tustari yaqul al-ilmu ahadu ladzatid dunya, al-ilmu ahadu ladzatid dunya fa iza amila bihi sara lil akhirah, fa iza umila bihi sara lil akhirah. Ilmu itu sebenarnya hanya kelezatan dunia, hanya kelezatan dunia. Fa iza umila bihi, apabila diamalkan, sara lil akhirah, baru dia menjadi kelezatan akhirat. Jadi ilmu, ya kalau hanya karena ilmu saja, itu kelezatan dunia. Kita dengannya dapat kedudukan, kita dengan ilmu dapat mungkin penghasilan, kita dengan ilmu dapat pujian, kita dengan ilmu dapat nama baik, kita dengan ilmu jadi tokoh, dan seterusnya. Pujian yang tidak berhenti. Masya Allah, doktornya 3 misalnya, ya, 3 gelar doktor misalnya didapatkannya, profesornya 5 misalnya. Dan tetapi ini lezat memang, lezat dunia, kelezatan dunia. Kalau ada misalnya pemilihan ketua ini dan sebagainya, oh si fulan punya ijazah ini dan itu. Cuman di akhirat berguna atau tidak tergantung bila diamalkan. Tapi kalau seandainya Masya Allah diamalkan, dia dapat 2 kelezatan. Di dunia Allah angkat derajatnya, karena sesungguhnya itu adalah busra ajilah bagi seorang mukmin. Bila seandainya Allah perlihatkan kemuliaan di dunia bagi seorang alim atau seorang muslim, itu adalah busra, kabar gembira yang dicepatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalnya Syekh fulan diangkat sebagai mufti, misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya rahimahullah ta'ala, diangkat jadi mufti umum kerajaan Arab Saudi misalnya, atau Syekh si fulan misalnya menjadi ini dan itu, dan terlihat pada dirinya amal, itu sebagai busra ajilah atau ajilatu busral mu'min, orang mukmin yang diberikan kemuliaan di dunia sebelum di akhirat. Yang jadi masalah tadi ada seperti kata Sahal bin Abdullah, kalau menjadi orang berilmu tapi bingung. Ini yang masalah, berilmu tapi bingung, sehingga nak diamalkan takut, ditinggalkan khawatir, kan bingung jadinya. Orang bingung kan tidak sabit, tidak kokoh dia. Makanya benarlah kata Imam Ibnu Qayyim, yang paling sering kita ulang perkataannya, ilmu itu memang harus diambil dari mata airnya langsung, karena jernih, belum terkontaminasi oleh paralon-paralon yang berkarat kadang.
Ya, semakin ke ujung minimal lumut lah. Minimal lumut. Tapi mana apa yang bahaya? Karat. Apalagi kotoran di dalamnya. Kuman dan sebagainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ambil ilmu dari sumber aslinya yang dijamin oleh Nabi SAW tidak tersesat selamanya. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oh, nanti antum tersesat kalau sendiri ngambilnya, harus pakai paralon juga. Apa boleh buat? Iya. Allah jelaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk diambil pelajarannya. Ada enggak yang mau? Lalu antum bilang sulit. Mana yang lebih didahulukan? Perkataan Allah, perkataan Rasul? Perkataan Allah, perkataan antum? Allah bilang dengan sejelas-jelasnya, antum bilang belum jelas. Rasul katakan siapa yang pegang keduanya dengan kokoh tak sesat, antum bilang pegang keduanya jadi tersesat. Jadi harus pegang melalui tangan orang. Tak boleh kita pegang sendiri. Pasal kita tidak berwuduk dah, tidak bersuci. Al-Quran itu seperti kata Abdullah bin Abbas, sebagian besarnya bisa langsung dipahami. Sebagian besarnya. Cuman ada Allah berikan kelebihan kepada para ulama, para fuqaha, yang bisa mereka dengan pemahaman yang mendalam memahami dari satu ayat tidak seperti yang dipahami oleh kita orang awam ini. Ya, kita kan masih awam, kita zahirnya kita paham, bisa diamalkan, bisa. Tapi bisa saja dari itu seorang yang Allah berikan kelebihan, di situ Allah angkat derajat para ulama dibanding orang yang tidak alim. Yaitu dengan satu dalil bisa menghasilkan misalnya 10 hukum. Tapi kalau kita tidak masalah, kita tidak terpandai masalah hukum, kan tidak pandai gitu dah. Karena kita bukan ahlinya, kita bukan muftinya. Nah, di sini masalah ini pentingnya. Tapi kalau untuk diamalkan, alhamdulillah Allah mudahkan. Kalau hanya untuk mengamalkan. Tapi kalau untuk berdebat, ya antum harus belajar dulu ilmu debatnya. Ya, kalau dulu di pondok 7 tahun, tambah nanti kuliah 4 tahun, tambah 3, tambah 5 misalnya. Nah, baru ahli berdebat. Tapi kalau untuk ahli amal, tidak perlu lama-lama. Cukup ngaji hari Rabu, Kamis gunting celana, Jumat pelihara jenggot, Sabtu berdakwah. Bukan berfatwa, salah, berfatwa salah tuh, berdakwah. Itu udah cukup tuh. Karena Nabi katakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Tapi kalau jadi mufti tidak. Ya, jadi mufti tidak. Kadang sudah profesor kita tidak bisa jadi mufti. Karena kita bukan profesornya di fatwa, tapi profesornya mungkin di pemikiran. Agama bukan dengan pemikiran, agama itu dengan ilmu. Jelas? Jadi bukan profesor takarannya, tidak. Harus ada syarat-syarat fatwanya. Tapi kalau untuk berdakwah cukup ngaji Rabu. Ini hari apa nih? Jumatnya, ngaji Jumat atau Selasa. Nanti besok dah dapat kaji ini, langsung amalkan. Kalau pas kajinya tentang potong celana besok. Kalau pas tentang anjuran berjenggot, potong jenggot besok. Dipelihara jenggot besok. Kalau pas kajinya tentang salat sunat besok. Dan lusanya dakwahkan itu. Tak nampak daji. Dan ngaji Rabu potong, langsung pendek solau dan langsung panjang yang gue idan. Tak lewat nengok. Ugi aja tak motong celana. Misalnya dakwah namanya, bukan fatwa. Jelas? Kalau udah begitu beruntung kita. Dia tak tunggu dulu 1000 hadis harus hafal, tapi yang diamalkan hanya setengah hadis. Kenapa? Pendapat ulama berbeza dalam masalah ini. Kalau itu pelindungnya, ya antum hanya ahli berjelalah. Tahu berjelalah? Berdebat, adu argumen, adu dalil. Pas golongan amal, antum masuk sab paling akhir. Makanya kata Tustari, Salbi Abdullah Tustari, manusia itu semuanya manusia itu semuanya dalam keadaan mabuk kecuali ulama. Ulama semuanya dalam keadaan bingung kecuali yang mengamalkan ilmunya.
Biar nak kokoh ilmu itu nanti amalkan. Antum tidak ragu lagi. Sehingga ketika ngajak orang yang sunat, ya kita sholat berjamaah. Kan dibilang sunat Ustaz. Ya kalau sunat pun mesti kita kerjakan, karena rugi meninggalkan. Tapi kalau antum tidak percaya atau antum tidak amalkan, tidak pede mendakwakan. Coba sholat jamaah awak, Ustaz ni sekali datang ni. Ustaz sekali, tidak pede antum. Akhirnya carilah pendapat ulama yang kan tidak wajib. Ustaz kan tidak belajar pikir dan ancu dan buku pikir ancu buku pendapat ulama cina-cina kerja neko. Oh dia itu Ustaz. Iya. Makanya Ustaz tidak payah saja. Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau sudah mengamalkan, jadi orang-orang kokoh. Oleh sebab itu kita doakan semoga ilmu yang didapatkan dan para ulama kita menjadi orang-orang yang kokoh dengan amal, bukan hanya ahli beretorika dan berargumentasi. Semoga, karena diantara doa kita juga adalah aslih ulama'ana, ya Allah salihkan ulama-ulama kami, karena mereka adalah panutan kami. Ulama itu adalah panutan kita. Makanya kita kaum muslimin dan muslimat ketika melihat ulama itu mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ingat, lihat ulama, lihat akhlaknya, lihat tawadhu'nya, lihat zuhudnya. Subhanallah. Maka saya mengamati banyak dari guru-guru kami yang menonjol misalnya di adabnya, rata-rata muridnya luar biasa beradabnya, luar biasa beradabnya. Tapi yang menonjol di bagian tahzirnya, masya Allah, murid-muridnya masya Allah pakar-pakar tahzir. Ada memang. Tapi yang masya Allah, yang menonjol di di zuhudnya, masya Allah, masih murid-muridnya banyak yang zuhud pula. Itulah pengaruh ulama pada kita. Oleh sebab itu berdoa kita semoga Allah memperbaiki para ulama kita, memperbaiki para dai kita. Semoga mereka dikuatkan Allah dengan amal di samping ilmu yang didapatkan. Barangkali sampai di sini dulu deh. Ya. Tidak ada pertanyaan tuh saya. Tidak ada pertanyaan. Semua belum selesai masalahnya. Besok dah selesai langsung paham. Tak ada lagi bertanya. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Karena mohon maaf juga kayaknya badan sudah mulai low bed ini. Jadi mohon maaf sekali. Tidak ada pertanyaan tuh ya. Mohon maaf tuh. Tidak ada pertanyaan tuh. Terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak.
yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.